Voice of Indonesia. Selamat datang di Voice of Indonesia, siniar yang hadir menemani Anda kembali dengan perbincangan yang hangat. Dan tentu saja kali ini kita akan bersama dengan tamu siniar Voice of Indonesia yang sudah hadir. Yang pertama, atas agama Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, ada Bapak Muhammad Samsuri bin Ghazali. Selamat datang Pak Samsuri. Ya, terima kasih Pak Agus. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa hadir. Padahal sibuk ya hari ini, penuh agenda. Hari ini kalau kira hari urusan tamu nikah. Oh ya, diurisi juga ya Pak ya pernikahan. Diuruskan juga Diuruskan pernikahan juga. antara Malaysia dan Indonesia. Oh luar Itu biasa. pun mungkin sebahagian daripada topik kita di sini. Memang kadang-kadang terjadi ya pernikahan serumpun ya. Ya, pernikahan, penguatan. Penguatan, betul. Nah, yang berikutnya tamu kita yang sama-sama kita tunggu juga, Kasubdit Kemasjidan pada Direktorat Urusan Agama Islam, Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Akmal Salim Ruhana, SHI, MPP. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsuri. Waalaikumsalam. Senang bertemu kembali. Senang bertemu kembali. Sahabat lama tapi sukar untuk bertemu. Oh, gitu ya. Ya, masing-masing sibuk. Baik. Selamat datang Pak Akmal. Ya, terima kasih. Terima kasih, senang Pak sekali Agus. juga Ini kedatangan Pak undangan Akmal. yang sangat sebenarnya ditunggu-tunggu karena kita nih sudah lama ya ingin Saya pikir 2 tahun gitu merancang. Iya, merancang Tapi ini. alhamdulillah dipertemukan melalui Voice of RRI ini. Indonesia. Ya. Bual-bual biasa ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol. awalnya 2 tahun yang lalu Iya. terjadi hari ini ya. Terjadi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memfasilitasi. Ya, terima kasih. Baik, kita akan bicara tentang Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang menjunjung moderasi ya. Ya. Dan secara faktanya memang 2 negara serumpun ini punya persamaan ya, multi etnis, Ya, multi agama, tapi bisa merawat kerukunan Ya. masing-masing negara ya, baik Malaysia maupun Indonesia. Nah ini pasti bisa menjadi contoh untuk kawasan kan begitu ya, dan juga dunia, bahwa kita bisa sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki keberagaman, tapi kita bisa hidup berdampingan satu sama lain, bisa saling menghargai, saling menghormati. Nah, diawali mungkin Pak Arsyad, Pak Akmal, iya, saya teringat Pak Arsyad soalnya, kangen kali ya dengan Pak Arsyad. Sudah disampaikan salam saya ya Pak ya. Iya, insyaallah. Pak Akmal, ini kan bicara tentang Indonesia dan Malaysia punya kerjasama bilateral kan ya. Yes. Nah, terkait dengan moderasi beragama, apakah kita punya program juga? Ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Bicara moderasi beragama, pertama saya ingin meluruskan dalam kesempatan ini, mungkin ketika mengambil tema moderasi Islam gitu ya, terkesan Islam yang dimoderasi gitu ya. Padahal Ya. bukan moderasi agama, tapi beragama. Jadi cara Beragama. kita mengamalkan agama itu atau cara pandang, cara sikap begitu jadi. Ya. Karena agama itu sendiri sudah moderat pada dirinya gitu ya. Karena itu upaya untuk memperkuat moderasi ini kita lakukan secara sistematik di nasional, bilateral ya, atau kawasan maupun internasional berbagai. Nah, dalam konteks Indonesia Malaysia sebagai sahabat dua bertetangga ini, kami ini sama-sama ya membutuhkan kerukunan, membutuhkan suasana damai gitu ya. Dan itu saya kira prasyarat bagi pembangunan, prasyarat bagi kemajuan dan seterusnya sebagainya. Itu karena itu ada apa namanya landasan filosofis yang dalam ataupun lanskap keagamaan yang mendukung hal tersebut. Misalnya yang di 2 negara ini kan yang paham keagamaan Sunni itu yang utama, yang dominan, sehingga paham Sunni yang Syafi'i itu perspektif atau karakternya itu karakter moderat gitu. Karenanya banyak kerjasama yang sudah kita lakukan terutama dalam konteks MABIMS ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, baik dalam konteks orang tuanya ini ketika kita SOM dan MABIMS membincang berbagai cabaran di sana dan di sini gitu khususnya dalam konteks moderasi, maupun kita nih dulu ya. Kita ini kan anak-anak muda belia gitu. Kita Kami punya masih- program Bas Belia Mabim yang setiap
negara ada perwakilan untuk bareng-bareng dan saling ya belajar tentang keunikan di masing-masing negara. Sehingga ini bukti konkret sejatinya ya bagaimana kita memperkuat moderasi, kan moderasi itu saling toleransi ya, saling memahami perbedaan keragaman sebagaimana tadi digambarkan Kang Agus. Iya, ya contohnya juga Pak Arsad lagi kan, Pak Akmal dengan Pak Samsuri udah bersahabat lama ya Pak. Ya, Berapa tahun Pak Samsuri? Dari 2012 ya. Ya, 2012. Wah, lama sekali ya. Ya. Begitu juga Indonesia, Malaysia sudah sangat Saya lama. pikir masa itu Pak Kemal masih bujang. Masih teruna lagi. sama juga itu Mas Guru. Masih lama itulah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, itu terawat dengan baik. Terawat dengan baik. Begitu juga Malaysia ya, Pak Samsuri ya. Keberagaman di sana, moderasi beragama juga dijaga ya, Ya, dirawat. betul. Bagaimana Malaysia menjaga itu? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Agus, sahabat saya Pak Kemal. Secara umumnya memang apa yang dinyatakan oleh sahabat saya tadi Pak Kemal memang itulah juga yang berlaku di Malaysia. Ya. Bedanya Malaysia ni sama dengan Jakarta ya saya fikir. 34 juta saja. Oh, Berbanding Indonesia 284 sekarang 284.4 saya fikir, 5 juta. Jadi sangat besar. Jadi merawat kerukunan beragama, keberagaman itu saya fikir cabarannya pasti ada. Kalau di Malaysia etnis yang besarnya Melayu. Melayu, kemudian Cina, India. ya. Masuk kaum asli ataupun kita namakan sebagai pribumi lah. Oh ya. Tapi walaupun dalam konteks mungkin yang berbedanya Malaysia ini dikenali sebagai negara Islam. Itu. Jadi Islam sebagai agama rasmi, tetapi sebagai sebuah negara bangsa hidup rukun itu menjadi syarat kewajipan untuk membina sebuah negara yang makmur. Jadi itulah. Jadi dalam moderasi beragama, kalau kami mungkin lebih kita namakan toleransi beragama. Tapi di sini alhamdulillah namanya moderasi beragama, tapi tidak bedalah. Banyak walaupun dalam konteks agama dinyatakan Pak Agus fake muwatanah, fake waqi' ataupun fake ta'ayush kan. Tapi sebenarnya itulah dia Islam moderat yang saya fikir saya tahun ini tahun ketiga di Indonesia. Saya fikir Indonesia sangat ke depan dalam merawat kerukunan. Oh, sudah merasakan 3 tahun ini? Sudah merasakan. Ya. Sudah merasakan dengan jelas. Saya betul-betul dapat memahaminya. Apatah lagi sering berdampingan dengan Kementerian Agama di seluruh direktorat biasanya, sama ada di penerangan agama Islam sendiri. Bahkan saya pernah diundang untuk sebagai narasumber sharing bagaimana implementasi moderasi beragama bersama penyuluh-penyuluh ataupun dai-dai. Kalau menurut Malaysia, mana tonggak penting yang membuktikan konkretnya kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan moderasi beragama ini? Saya fikir apa yang telah dinyatakan Pak Akmal tadi sangat tepat, iaitu kepercayaan, itu agama itu sendiri. Islam moderat ataupun kita namakan Islam wasatiyah itu tadi. Maknanya fahaman kita adalah fahaman ahli sunnah wal jamaah. Aliran kita Al-Asy'ariyah. Itu memang satu penguatan yang jelas, yang tidak ada beda. Itu saya sering bilang sama teman-teman, kalau teman-teman tanya bagaimana Indonesia, saya kata kalau diberi pilihan, saya fikir sama dengan Dubes Bosnia kemarin. Mau pencin di sini. Kalau diberi pilihan. Kerana kita rasa sangat dekat, Pak Agus. Tapi itulah maknanya Islam wasatiyah itu sebenarnya yang yang menjadi wahana ataupun wasilah penting lah. Jangan-jangan Pak Samsuri juga tidak mau pisah dengan Pak Akmal, mau pensiun di sini juga. Dan harus ada yang mengikat. Itu mungkin siri kedua nanti. Topik. Pak Akmal, di Indonesia itu kan yang paling bisa kita lihat ya di rumah-rumah ibadah gitu. Meskipun misalnya di hari Minggu ya orang Kristiani melaksanakan ibadah, kemudian hari Jumat orang Islam Jumatan. Nah, yang paling ikonik kan Masjid Istiqlal ya. Itu terlihat sekali ya. Bagaimana ketika orang Islam ya menghargai atau
toleransinya terhadap orang Kristiani, dan juga itu sebaliknya itu terlihat jelas. Nah, kalau di Masjid Istiqlal yang notabene imam besarnya adalah Pak Menteri Agama, apa yang menjadi program Kementerian Agama untuk merawat ini semua sehingga apa yang dicontohkan oleh Masjid Istiqlal juga menjadi contoh untuk semua? Betul. Jadi pertama gini, seeing is believing gitu ya. Jadi kalau cerita banyak mungkin percaya orang, tapi kalau datang ke sini sebagaimana sahabat saya ini udah bisa atau tadi merasakan vibe-nya atau kita merasakan suasananya realitinya gitu ya. Sama nih nanti kalau mungkin di banyak tempat ada masjid, ada gereja bersampingan gitu ya, atau berhadapan atau dan sebagainya. Nah, Istiqlal memberikan pemandangan yang cantik sekali kalau lihat secara aerial fotos tuh kelihatan splendid kan. Lebih-lebih sekarang ada terowongan di bawah itu. Oh iya, terowongan silaturahmi itu yang menghubungkan antara kedua ini. Ya, ketika Paus kemarin datang ini, ya baru saja meninggal, kita kondolens terhadap hal itu. Kemudian dengan imam besar bertemu di terowongan Istiqlal ini memberikan simbol yang sangat clear tentang bagaimana persaudaraan Islam dan Katolik dalam konteks ini, tapi secara makro tentu saja ini dialog antar agama atau dalam realnya tidak hanya antar agama, sejatinya antar kultur, antar macam-macam yang ada di situ. Karenanya Istiqlal itu program-program yang kami landingkan misalnya bersama Istiqlal itu ada misalnya interfaith iftar ya. Ketika Ramadan kemarin kita buka puasa bersama, seluruhnya hadir. Seluruh agama, macam-macam agama itu hadir di Istiqlal gitu ya, menikmati ini. Kemudian ada juga dialog-dialog diskusi terkait isu-isu kebangsaan dan sebagainya ada di situ. Termasuk yang konkretnya ini sedang bergerak, Pak Menteri punya program ekoteologi ya, pengembangan peran agama bagi lingkungan, sehingga Istiqlal sebagai contoh bagaimana masjid ramah lingkungan itu diterapkan. Nah, sampai terakhir mendapatkan penghargaan dari dunia The Edge itu ya, jadi rumah ibadah yang paling green lah kira-kira gitu. Dan itu tadi itu kalau kita bicara replicable kah? Yes gitu ya. Tentu tidak berpikir bahwa harus mesinnya besar, harus pakai solar panel, tidak harus selalu gitu. Tetapi ada sisi-sisi misalnya sanitasinya, misalnya pengelolaan air, misalnya penanaman pohon. Nah, ini juga program yang Pak Menteri baru saja hari kemarin kita launching itu ikut hadir ya. Bagaimana penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh jaringan Kementerian Agama gitu ya, termasuk di dalamnya ekosistem kemasjidan. Jadi kami misalnya di Subdit Kemasjidan meminta masjid-masjid untuk menanam setidaknya 10 pohon matoa di lingkungan masjid. Sehingga ini menjadi simbol ya, satu hal simbol, tapi substansial itu jelas menyokong kebutuhan konservasi alam. Dan keberadaan Masjid Istiqlal juga ditangkap oleh Malaysia ya sebagai sebuah potensi. Makanya ada kunjungan Menteri Agama Malaysia ya ke Istiqlal. Apa buah tangan atau oleh-oleh yang diambil dari kunjungan tersebut, Pak Samsuri? Alhamdulillah kita melihat kita negara sahabat merasa menumpang gembira sebenarnya Pak Keman dengan keberadaan Masjid Istiqlal ni, masjid terbesar di Asia Tenggara ya. Dan fungsinya cukup subhanallah. Saya ingat tahun pertama saya hadir, silaturahmi saya bermula di Masjid Istiqlal. Masa itu Pak Menteri masih imam besar lah. Jadi sangat akrab. Sekarang beliau lagi sibuk kan. Jadi itulah. Tapi dari sudut yang lain Masjid Istiqlal betul ternyata sebagai satu simbol lah penyatuan. Setiap tahun saya diundang untuk dalam acara sambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun. Dan bagaimana imam besar pada ketika itu Prof Nasar berjaya mengadakan acara sambutan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dihadiri oleh pemimpin lintas agama. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya fikir belum ada di Malaysia. Dan ini satu idea yang saya akan bawa ke Malaysia. Bagaimana keharmonian itu. Mungkin kita berbeza dari sudut akidah, amalan, syariat dan sebagainya, tetapi untuk sebagai hubul watan tadi, Istiqlal telah memulakannya dan titiknya bermula pada Istiqlal. Itu satu yang luar biasa. Pak Samsuri, saya juga pernah sholat di Masjid Putrajaya. Ya, Masjid Putrajaya. Apa perbedaan dengan Istiqlal? Mungkin ada bisa jadi contoh juga untuk Indonesia?
Masjid Putrajaya ini terletak, kalau kami dipanggil Masjid Pentadbiran. Maknanya di bawah diselenggarakan di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, jabatan saya lah. Maknanya dari segi pentadbiran, pendanaan semua dibiayai oleh pemerintah. Saya fikir sama masjid negara. Tapi masjid negaranya di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur ya. Ada 4 masjid. Tapi ini Masjid Pentadbiran sebagai mercu tanda barulah Putrajaya. Saya fikir persamaan yang ada, bagaimana Masjid Putrajaya ini boleh menjadi masjid, kalau sini panggil apa? Religi ya. Wisata religi. Wisata religi. Saya fikir sama itu. Di Masjid Putra juga kita giatkan itu, dan kita terapkan bagaimana keterbukaan masjid itu. Oh, sama dengan Istiqlal. Sama dengan Istiqlal. Dan sebagai Kasubdit Kemasjidan ini, kami pernah bersama di Solo tahun kemarin International Symposium on Innovative Masjid. Kita datangkan Imam Masjid Putra berkongsi sebagaimana, dan kita lihat memang ada persamaannya. Di sini dikatakan masjid ramah lingkungan, ramah lingkungan. Di Malaysia kita namakan Masjid Rahmah. Rahmah. Maknanya masjid ni kita terjemahkan. Kalau kita kata rahmah ni rahmat sebagai seluruh alam, tidak kira. Maknanya sangat luas kan ya? Sangat luas. Dan ini satu peluang dakwah sebenarnya. Kalau kita menutup ruang-ruang itu, bagus, Islam tu akan tertinggal. Tapi kalau dimulakan dengan masjid, turis datang daripada pelbagai negara walaupun non-Muslim, tapi kita benarkan mereka melihat bagaimana seni bina keindahan Islam itu sendiri melalui masjid. Saya fikir ni pun satu bentuk dakwah bilhal yang akhirnya mempromosikan Islam moderat itu sendiri. Ya memang kalau boleh dikatakan masjid ataupun gereja ataupun pura dan lain-lain di Indonesia maupun di Malaysia ada kelenteng, itu menjadi pilar-pilar moderasi keberagamaannya, Pak Arsad ya. Kemudian kalau memperkuat kerjasama kedua negara ini kan tadi kemarin kalau nggak salah ya ada kerjasama tentang wakaf ya, Pak Akmal ya. Betul. Nah ini apa arahnya kemana nih kalau untuk wakaf? Ya, jadi pengembangan filantropi Islam, zakat, wakaf dan sebagainya itu belakangan kita semakin kuatkan gitu ya, karena itu kontribusinya sangat besar. Pertama kalau zakat ya semua muslim kan tidak-tidaknya itu ya, zakat fitrah itu wajib keluar 2,5%. Belum lagi zakat mal dan sebagainya. Nah, wakaf juga salah satu endowment itu suatu potensi besar umat yang sangat bisa diarahkan. Nah, kolaborasi kami tidak hanya dengan antar bangsa tapi di internal Indonesia antar kementerian, seperti kemarin penanaman pohon kita kerjasama dengan KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup untuk bibit pohon itu dengan berbagai NGOs, FBO dan sebagainya, itu sangat kuat. Nah, kita sedang mengembangkan green wakaf misalnya gitu ya. Tadi dalam konteks ekoteologi yang Pak Menteri sedang gelorakan ini, wakaf hutan gitu di Bogor, ada beberapa titik yang sudah kita mulai 4 titik setidaknya. Kemudian juga ada kita mengembangkan kota wakaf. Jadi kota wakaf itu seluruh dalam satu kampung ya, basisnya itu kampung. Di sini ada potensi wakaf, di sini ada jadi artinya unsur wakifnya ada, nazirnya ada ya, kemudian mauquf aleh yang penerima manfaat ada, terutama diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat setempat gitu. Jadi UMKM misalnya, kemudian kan ini sangat kuat dalam konteks ini juga basisnya masjid. Jadi bagaimana masjid tidak hanya tempat ibadah tapi juga baitul mal, baitul tamwil, tempat di mana masyarakat juga dikuatkan sisi ekonominya misalnya, baik untuk the poor people atau orang-orang yang masuk dalam asnaf zakat misalnya gitu ya, ataupun secara lebih makro ketika melihat problem SDGs poor itu ya, kemiskinan misalnya, ini instrumen yang sangat kuat kan, bagaimana wakaf itu di kapitalisasi tanda petik ya, positif ya, dalam mana positif untuk mengadres isu-isu sosial ekonomi seperti itu. Betul. Ya memang bicara tentang wakaf kan tidak terlepas dari budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia juga ya. Karena kita dikenal sebagai negara yang dermawan gitu ya. Dan itu semua kita tunjukkan gitu kepada dunia. Nah, bicara tentang dunia, Pak Samsuri, Indonesia dan Malaysia ini dinilai oleh masyarakat global kan sebagai contoh ya
bagaimana moderasi beragama ini bisa tumbuh dengan baik begitu. Nah, kalau bicara tentang kolaborasi antara kedua negara yang bersahabat ini, bagaimana bisa membangun narasi Islam yang moderat, inklusif, kemudian damai, ini bisa tertular juga ya paling tidak di kawasan di Asia Tenggara atau bahkan ke dunia. Ini bagaimana ini yang akan dibangun oleh Malaysia dan Indonesia kerjasama ini ke depan seperti apa? Kita bicara tentang kunjungan Menteri Agama Malaysia kepada Pak Menteri Agama Republik Indonesia, itu sangat besar penguatannya, dan antara perkara yang dibahaskan tadilah wakaf dan bagaimana penguatan satu perkara yang sangat terkesan di dalam minda saya, Pak Agus. Saya rasa Indonesia dan Malaysia bersetuju dengan statement ini, bahawa tugas melahirkan Islam itu sudah selesai bagi negara-negara Arab. Begitu ya. Sekarang sudah selesai. Iya. Makanya sekarang untuk mempromosikan Islam moderat, Islam yang sebenar, boleh diterima di seluruh dunia adalah negara serumpun. Khususnya ASEAN. Iya. Khususnya lagi Indonesia dan Malaysia. Indonesia. Sebab kita tahu Indonesia, kalau bagi saya sendirilah pandangan pribadi, saya mengharapkan lebih. Sebab mayoritasnya sekarang berapa 250 juta lebih kurang lebih. Oh, Malaysia berharap lebih kepada Indonesia. Sebagai leader atau sebagai leader. Oh. Sebab tidak dapat dinafikan memang sebagai umat Islam terramai di dunia. Jadi seharusnya memang boleh lebih berkembang. Baik. Cuma dari sudut penguatan, kita sering tadi. Kemarin kita dengar, saya fikir tausiah daripada Prof. Hagil, dia bilang kita bukannya ada kelemahan, tapi kita punya kekuatan yang berbeza-beza. Jadi penguatan inilah yang kita tu. Jadi saya pegang satu. Besarkan persamaan, kecilkan perbezaan. Nah, jadi kita boleh mendunia, insya-Allah. Iya. Nah itu Pak Akmal, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri oleh Malaysia itu curahan hati juga teman-teman kita di Asia Tenggara yang lain, negara-negara Indonesia jadi leader. Nah, gimana kita menangkap itu? Ya, tentu kesadaran itu ya, terutama Pak Menteri nih, beliau kan juga pimpinan para imam-imam besar. Ya. Jadi ada di Indonesia ya. Globally. Oh iya, betul. Belum lama beliau dipanggil pertemuan di Washington DC dan didaulat sebagai quote and quote leadernya para imam besar gitu. Itu berharap tadi itu. Jadi sekarang beralih apalagi setelah foto Pak Menteri yang ikonik ya, dengan almarhum. Betul, dengan pos. Ya memang kemudian hal yang kemudian ya kita tindak lanjut sowat gitu ya. Jadi gini, dalam konteks Indonesia saja misalnya tokoh agama itu menjadi pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Tentu ini modalitas sosial yang harus sangat dimanfaatkan secara baik. Nah, di luar itu kita punya ormas keagamaan yang sangat banyak gitu, dan itu ikatan-ikatan yang sangat kuat mencengkeram atau ada dalam urat nadi masyarakat kira-kira gitu. Karenanya ketika misalnya Kementerian Agama ataupun dengan ormas-ormas keagamaan, dengan para tokoh agama bersama-sama melakukan tadi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat dan sebagainya, maka rasa-rasanya apa yang diharapkan itu tidak terlalu berat gitu ya, walaupun misalnya harapan itu di sini. Nah, dalam ruang lain misalnya kami terlibat di dalam PART ya, International Partnership on Religion and Sustainable Development. Itu harapan besar ke Indonesia sebagai Global South nih. Kan kebanyakan tuh yang merasakan misalnya dalam konteks climate change tuh ya, itu teman-teman di utara kan. Nah, padahal kita menginjak dunia yang sama nih, bumi yang sama gitu ya. Jadi problem di sana juga problem di sini. Hanya kita jarang merasakan terlalu dingin atau terlalu panas gitu, tapi kan sama gitu. Sehingga harapan itu lagi-lagi tertumpu ke kita sebagai leaders. Karenanya kita misalnya akan mendorong PART Asia di bagian ini, dunia global bagian selatan ini ya. Berjejaring dengan Malaysia, dengan Singapura, Brunei, kemudian negara Mabim lah. Iya, bisa jadi kita jadi epicentrum ya. Yang harapannya bisa itu harapannya, sebab itu kita melihat dunia sudah melihat ke Asia. Betul. Jadi kita Indonesia Malaysia harus bersama menampilkan bahawa betul Islam sesungguhnya, Islam moderat, rahmatul alamin itu terwujud di Malaysia dan Malaysia sudah jauh ya melakukan membangun kemitraan dengan ormas-ormas Islam di Indonesia.
ada narasi khair ummah gitu ya. Ya, narasi khair ummah. Semuanya untuk ke arah kebaikan ummah ya. Tadilah kebaikan Dan ummah itu. Tentu Indonesia sangat welcome ya. Yes, of Ya. Tidak hanya Malaysia tapi negara-negara lain juga silakan datang kan begitu ya. Iya. Bahkan misalnya kolaborasi kita ya tadi ya tidak dengan maksud menafikan yang Timur Tengah dan Ya, sebagainya. betul. Semuanya berjejaring Betul. Tidak menafikan sebab kalau kita bicarakan mereka melihat Islamofobia itu di mana. Ya. Tapi di rantau kita itu tidak berlaku. Baik. Nah, Pak Akmal dan Pak Samsuri, narasi-narasi kita ini kan sudah sangat elok ya, sudah sangat cantik, udah menunjukkan ya hubungan kita sudah konkret begitu. Tapi kan ini harus diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, ini bagaimana kerjasama kolaborasi pendidikan di universitas-universitas antara Malaysia dengan Indonesia? Dari segi pendidikan memang di sudut kita ya, Pak Akmal, di sudut kedutaan memang ini sebagai satu bilateral yang paling utama lah, yang kuat. Mengikut data kita, Pak Agus, sekarang pelajar Malaysia di Indonesia lebih kurang 1,000 lebih. 1,000 lebih. Ya? Tetapi pelajar Indonesia di Malaysia 11,000 lebih. Wah. Beda sedikit, beda 10.000. Beda 10,000. Ada Sebab sedikit 10,000. besarnya negara itu, saya pikir itu. Ya. Jadi ini satu penguatan. Jadi alhamdulillah ke depannya hasrat Perdana Menteri sendiri bersama Presiden, saya fikir bagaimana kita nak bangunkan generasi muda ini yang diberi nafas baru supaya faham. Tak perlu lagi mungkin berselisih isu-isu yang kecil kan. Itulah makanya ada bas belia Mabim tadi, dan kedepannya insya-Allah kita dalam usaha untuk mewujudkan Majlis Cendekiawan Malindo Madani. Oh, Malindo Madani. Ini pun satu topik yang cukup menarik, insya-Allah. Saya belum bertemu Pak Menteri Agama lagi untuk mempersembahkan idea ini. Tapi semuanya kita lalui penguatan di antara ulama cendekiawan dan tidak lupa pelajar kita. Yes. Baik, yang baik. akan menjadi pimpinan pada masa akan datang. Baik, terakhir nih Pak Kemal, strategi apa nih untuk generasi muda ini kan luar biasa kita memiliki bonus demografi sekarang, betul. dan kalau ini tidak menjadi potensi yang justru memperkuat kita ya di kancah global kan ini sayang sekali ya. Nah, bagaimana Kementerian Agama? Ya, kita sangat concern atau memberikan perhatian lebih ke gen ini nih, anak-anak muda sekarang nih. Iya. Mereka adalah yang pemilik masa depan begitu, yang harus kita prepare betul. Karenanya Kementerian Agama dalam berbagai lini nih, di kalangan para penyuluh kita mengembangkan SPAK ya, penyuluh agen resolusi konflik dan perdamaian, kira-kira begitu. Kemudian ada MMA, Muslim Moderate Agent gitu. Kita anak-anak SMA, anak-anak yang ini diseleksi mana yang ini, kemudian itu jadi percontohan dan menyebarkan virus kebaikan, moderatisme dan sebagainya. Seperti perkaderan. Perkaderan. Kemudian di masjid saya menggerakkan ada disebut ARMI, Apresiasi Remaja Masjid Indonesia gitu. Itu kita buka, kemudian pendaftar banyak sekali dengan berbagai ketentuan begitu ya, dan terpilih sekian, dipanggil ke Jakarta, kita drill, kita berikan penguatan, mereka kembalikan gitu. Dan soal keberdampakan ini kan tidak terlepas di dunia maya ya, di dunia digital, medsos macam-macam, sehingga salah satu poin yang yang dalam proses kita itu adalah seberapa followers dia gitu. Sehingga kita mengkader satu orang itu followersnya kan ada 1,000-an, nanti berarti kalau 10 orang 10.000-an gitu. Harapannya getok tular ataupun perkecambahan bahasa ya, itu terjadi secara masif gitu. Jadi ini Pak Menteri juga memberikan perhatian di madrasah-madrasah gitu, atau di pesantren, itu anak-anak muda, anak-anak yang level ya mereka pemilik masa depan, saya kira itu sangat kuat gitu ya. Kita memberikan. Baik, terakhir sekali saya ingin ada semacam narasi yang kuat dari Indonesia maupun Malaysia untuk pemirsa siniar Voice of Indonesia. Sebagai kata penutup, ya dari Pak Samsuri apa? Kata penutup, saya fikir saya perlu memberi satu akronim 4. Kalau kami panggil 4T. Sini 4T ya. 4T. Oh ya. Pertama sekali ta'aruf. Baik. Maknanya ta'aruf ni kita kenal. Saling mengenal ya. Macam saya lah. Kalau saya tidak hadir ke sini, mungkin saya hanya kenal Pak Kemal gitu. Indonesia begini. Tapi setelah saya hadir ta'aruf, saya akan membentuk satu narasi tafahum. Selebih faham Indonesia ni gimana kan, bagaimana memperjuangkan moderasi beragama, kenapa pentingnya, walaupun ada pihak yang kadang-kadang mengecam dan sebagainya, tapi tidak faham. Akhirnya akan wujud ta'awun. Ta'awun ni kerjasama. Oh ya. Begitulah juga Malaysia Indonesia. Bila ada ta'aruf, tafahum, akhirnya ada ta'awun, dan akhirnya insya-Allah ada takaful. Takaful inilah yang paling penting. Dengan saat
ekonomi dunia yang tidak begitu baik-baik saja ni, bagaimana Malaysia Indonesia harus ke depan, kan, menghadapi Takaful cabaran. ini, bersama-sama. Takaful ni masing-masing melindungi. Saling melindungi. Dalam isu Palestin contohnya, bagaimana Indonesia dan Malaysia Ya. sering bersama, sekata, sehati sejiwa melihat pembebasan kemerdekaan Palestin. Itulah. Ya, ini. Jadi saya sempat ini perlu diterapkanlah di antara, Ya. Betul. mungkin boleh kepada generasi muda lah, Ya. tidak lagi kepada kita. Kita mungkin Kita masih muda juga. Ini Itulah ini penguatan. contoh yang luput tadi kita bahas ya, mengenai bagaimana kita sama-sama isu Palestina ini menjadi isu kita bersama. generasi. Paling tidak ya tadilah, maknanya kalau pasti ada perbezaan di sepak bola mungkin. Ya. Itu Biasa tidak, lah ya. itu biasa. Tapi dari sudut yang lain kita masih ada ruang-ruang yang besar ya, untuk ya. kita bersama. Ada kompetisi sehat itu biasa. Ya, itu biasa, biasa. biasa. Tapi dari sudut agama insya-Allah kita Betul, sama. betul. Terakhir dari Kalau Pak tadi Akmal. ada 4T ya, Ya. saya ada 3B. Ini. Ide seperti ide nanya. Okey. 3B itu beragam, Iya. beragama, bersama. Beragam kita harus jujur dikatakan gitu ya, bahwa memang kita Hakikatnya kita kita beragam gitu ya. Iya. Berbagai lah. Agama, warna kulit, budaya, apa dan sebagainya. Bahasa. Yang kedua beragama. Of course kita punya keyakinan yang straight kepada Allah ya dan sebagainya, itu beragama ya. Kemudian bersama. Keragaman budaya, agama dan sebagainya itu kita harus bersama. Karenanya beragam sebagai realitas sosiologis, beragama keyakinan teologis yang harus kita jaga, dan bersama kita harus bareng-bareng kira-kira. Luar biasa ya. Harus 3B. 4T 3B. Luar biasa ini. Ini Ini boleh kalau ditulis buku nanti nih. kalau tokoh-tokoh dari kedua negara sudah seperti ini, insya Allah ya, semua bakal aman, tentram, damai. Terus bagaimana kita merawat, iya, moderasi Mungkin beragama. calon menteri akan datang. Amin. Presiden ingat. Presiden bukan menteri. Aduh. Kita catat ya, kita catat. Kita catat. Hari ini kita catat. Kalau Mas Samsuri? Apa Cit? Cita-cita ini yang sempat diobrolkan. Saya harap saya boleh memberi sesuatu lah kepada negara. Pengalaman saya kami bertugas di luar negara, itu saja bagus. Baik, ternyata pendengar dan pemirsa siniar Voice of Indonesia, persahabatan antara Indonesia dan Malaysia ini bisa menjadi contoh untuk global ya, bagaimana membangun moderasi beragama, persahabatan, agama yang moderat, inklusif, dan juga damai, mendamaikan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik, dan terima kasih sudah bersama siniar Voice of Indonesia. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Ya, assalamualaikum. Voice of Indonesia.